Dan di video ini kita bakalan lihat caranya supaya lo bisa nge-grow tim lo dari 0 sampai jadi high performer. Yang pertama kita bakalan lihat gimana caranya bisa mengidentifikasi high performer. Kemudian yang kedua kita bakalan pelajarin apa sih yang dibutuhin supaya lo bisa nge-grow high performer tim lo. Dan yang ketiga kita bakalan lihat juga kalau misalkan kita salah identifikasi, kita bisa ngapain lagi sih? We like fun. Kita mulai dulu dari identifikasi. Waktu itu kan kita juga udah pernah bahas ya, sebenarnya untuk high performer itu ujung-ujungnya mereka itu mesti peduli. Nah, maksudnya peduli itu adalah mereka bisa menginternalize, mereka bisa membawa agendanya si perusahaan menjadi agendanya mereka sendiri. Nah, kenapa itu penting? Karena kalau misalkan itu bukan agenda kita, ngapain sih kita peduli, bodo amat lah ini apapun yang terjadi di luar sana gitu ya. Nah, jadi supaya kita bisa care sama apa yang menjadi agendanya perusahaan, misinya perusahaan, dia mau kemana, kita mesti bawa itu menjadi agenda kita sendiri. Nah, salah satu caranya sebenarnya akan sangat mudah kalau misalnya si talentanya ini itu sudah sejalan sama misinya perusahaan. Perusahaan mau kemana, dia juga kepikirannya mau ke situ. Contoh nih, misalnya perusahaannya pengen untuk mengkoneksikan orang-orang dunia misalkan gitu, dan ternyata dia adalah orang yang memang sukanya temenan, dia itu sukanya hangout, dari dulu bisa nunjukin kalau dia itu yang arrange party, dia yang jadi ketua OSIS dan segala macam. Akan sangat mudah untuk si talentanya ini menjual dirinya, atau ketika dia masuk ke dalam perusahaan itu performnya itu udah natural, kayak itu paling ideal. Tapi kan seringkali kondisi nggak ideal ya. Cari cara gimana supaya si talentanya ini juga bisa menginternalize. Nah, itu dilakukan ketika kita interview. Jadi proses interview itu sebenarnya bukan soal mencari jago-jagoan mana, itu bukan cari yang paling pinter, itu mencari sebenarnya siapa yang paling align antara agendanya si perusahaan, dia mau kemana, sama si talenta ini seberapa cocoknya. Oke, jadi sebenarnya itu yang dicari. Walaupun nih orangnya pinter banget, ya kan, berpengalaman, udah belasan tahun dan segala macam, cuma kalau misalnya orang ini dilihat akan sulit sekali untuk menginternalize. Dia sulit banget karena dia nggak bisa menjelaskan bagaimana perusahaan ini menjadi sebuah kendaraan untuk mewujudkan agenda jangka panjangnya dia. Misalnya nih contohnya, analogi ya, banyak dari lu semua itu mau S2. Lu sendiri mesti tahu kenapa lu mau S2. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Cuma lu mesti jujur, sebenarnya lu mau apa nyari di S2. Karena S2 itu bisa memberikan berbagai macam hal. Contoh, pendidikannya, yes, itu salah satu. Apakah itu doang? Enggak juga, ada banyak lagi. Pertemanannya, lingkungannya, gaya berpikirnya, gaya pertemanan, network, dan berbagai macam hal lainnya yang akan mungkin sulit sekali kalau misalkan tidak masuk ke S2. Bukan yang mungkin, cuma sulit. Ketika lu tahu lu mau kemana dan tujuan lu itu sebenarnya apa, lu jadi bisa dengan mudah menjawab pertanyaan dari LPDP. Kagak usah nanya-nanya orang, lu udah bisa nulis sendiri. Karena si S2 ini tadi itu menjadi sebuah komponen buat impian jangka panjang lu. Oke, dan juga sebaliknya, si LPDP kan juga nanyain tuh ya, lu mau berbuat apa buat Indonesia dan blablabla. Oke, sip. Nah, jadi kalau misalkan ternyata memang lu itu sudah punya kemampuan, sudah pernah menunjukkan, itu lu pun juga dengan sangat mudah bisa bercerita gimana sih si LPDP ini itu akan memberikan lu sebuah resource tambahan untuk mendapatkan apa yang lu cari di luar sana. Dan sehingga ketika lu sudah mendapatkan ini tadi, inilah missing komponennya dari apa yang lu lakukan buat Indonesia. Caranya untuk menginternalize sebenarnya hanya dengan mencari common point, intersection, irisannya antara agenda perusahaan sama agenda kita. Oke, ujung-ujungnya itu cuma itu doang. Kita sendiri udah tahu belum sih sebenarnya kita itu maunya apa? Mulainya tuh dari situ dulu tuh titik awalnya. Kita mesti tahu sebenarnya sekarang ini kita bisa apa, kita maunya apa ke depan sana, dan kemudian sekarang kita butuh loh sebuah kendaraan untuk pergi dari titik A di mana kita sekarang sampai ke titik B, tujuan kita itu tadi. Nah, dari A ke B ini tadi itu ada banyak hal yang bisa membantu.
Nah, gimana nih ceritanya si perusahaan yang kita mau join ini tadi itu adalah salah satu kendaraan yang bisa membantu kita. Dan dengan seperti itu terjadi sebuah hubungan yang saling menguntungkan, simbiosis mutualisme jadinya kan. Si perusahaan bisa memakai kita sebagai seorang talenta dan kita sebagai seorang talenta juga bisa berkarya untuk si perusahaan. Jadi kita saling beneficial. Bukan artinya kita bakal terus-terusan di sana ya, selama ya kita saling menguntungkan satu sama lain. Ya yuk lanjut yuk, gandengan, jalan bareng, saling membantu, saling menambahkan nilai satu sama lain. Kalau misalkan udah beres sih juga nggak apa-apa, udah kelar memang waktunya. Nanti mungkin ada waktunya kita akan ketemu lagi. Mulainya, titik awalnya adalah dari mengerti dulu kita sebenarnya cari apa yang kita mau. Contohnya, gue barusan kemarin interview orang buat account manager di Australia. Dan dia itu datang dari Google. Terus habis itu pertanyaan gue ke mereka ini, ke talenta seperti dia ini adalah kenapa lu pilih TikTok? Kan lu udah di Google. Kenapa lo tertarik ke TikTok? Nah, jawaban yang gue cari itu adalah dia bisa menjelaskan bahwa TikTok itu adalah company yang sangat berbeda dari Google. Di Google itu sudah mature, bisnis modelnya jelas, udah tahu advertisernya kayak gimana, dan mereka itu kuatnya di mana, sedang membangun apa. Dan TikTok adalah company yang sangat berbeda. TikTok adalah challenger. TikTok masih perlu banyak discovery. Dan sehingga dia mencari pertumbuhan, dia mencari self-development yang sangat cepat. Kalau misalkan itu yang dia cari, TikTok adalah tempat yang tepat. Dia nggak akan dapat itu di Google, atau minimal akan sulit sekali untuk dia membuat sebuah project yang dimana dia bisa mendapatkan role yang dipercaya, dimana dia dikasih segitu banyak kepercayaan untuk bisa mendevelop sebuah bagian dan kemudian ngelit projectnya. Nah kalau misalkan di TikTok, waduh, orang berebutan tuh nyari orang yang mau kayak gitu. Biasanya maunya nyarinya yang stable ya. Sekarang ada orang yang berani untuk bisa maju dan kemudian bilang bisnis kita ini sekarang butuh untuk mendevelop kapabilitas itu. Lu gak ada orangnya kan? Gue yang ambil. Gue yang berani maju duluan. Itu sangat dicari sama TikTok. Dan orang-orang yang berani masuk ke sana akan belajar sangat cepat. Banyak painnya, cuma akan belajar sangat cepat. Itu yang dicari. Dan itulah kenapa, karena orang ini sekarang mau grow cepat, tempatnya pun juga butuh untuk grow cepat, maka mereka berdua ini antara si company TikTok dan juga si orangnya bisa gandengan jalan bareng untuk beresin strategic agenda dari si perusahaan. Perusahaan itu jatuh cinta banget sama yang namanya high performer. Wow, udah berbunga-bunga banget ya. Oke, kayak produser gue ini sama pacarnya yang walaupun LDR dijabanin jauh-jauh, mahal pesawat, nggak apa-apa demi cinta gue, ya kan? Masalahnya yang si perusahaan seringkali tidak tahu, high performer itu punya karakteristik tertentu. Salah satunya ambisius. Jadi mereka nggak cepat puas, bahkan selalu lapar sama the next growth-nya mereka. Kalau misalkan kerjaannya udah mulai jadi gitu-gitu aja, mereka mulai ada apa lagi ya? Ada mainan apa nih? Gimana gue bisa bantu lagi? Itu tipikal high performer. Nah masalahnya kalau ini tidak di-manage dengan baik, ini terjadilah Real Madrid circa 2003-2004. Isinya bintang semua tuh. Cuma nggak ada yang klop. Performa dari klub juga nggak bagus kan. Mesti di manage dengan baik. Dan manage untuk high performer itu beda. Dan untuk membuat high performer itu juga beda. Salah satu komponen yang paling dibutuhin buat mendevelop high performer dan juga memaintain high performer itu adalah lingkungan yang aman. Kenapa ini penting? Karena orang tidak mau untuk ambil risiko. Semua manusia di dunia ini semuanya itu adalah risk averse. Tidak ada yang mau ambil risiko, apalagi risiko yang nggak jelas tujuannya apa. Jadi daripada nih kita berkarya, memberikan lebih perusahaan, aduh itu nanti target gue nggak nyampe deh kalau kayak gitu. Mendingan gue yang pasti-pasti aja. Yang penting attainment gue dapet, sales target achieve, gue dapet bonus. Udah gitu aja, pulang nonton Netflix deh sama keluarga, ya kan? Biasanya kita berpikirnya kayak gitu. Kalau misalkan begitu terus, ya kapan mau bertumbuh nih perusahaan? Kapan mau bertumbuh juga nih orangnya? Untuk bisa menciptakan high performer, kita mesti by definition mesti membuat sebuah inisiatif. Dan inisiatifnya ini bukan gara-gara disuruh sama orang. Inisiatifnya ini berupa ajakan. Ajakannya bisa jadi dari customer, bisa jadi dari perusahaan, atau apapun lah. Tapi ujungnya di sana itu ada sebuah kebutuhan, ada pain point yang udah jelas dan kita mesti jawab. Dan kemudian mereka mau berinisiasi, mereka mau gini deh, gue yang ambil. Itu ciri khasnya high performer. Dan untuk mereka berani nih untuk bilang tadi kan, gini deh gue yang ambil.
Itu mereka kan juga mikir dulu bos, gitu kan. Ini apa untungnya buat gue ya, gitu kan. Dan kemudian kalau misalkan di pikiran mereka nih sampai mereka mikir, aduh, buang-buang waktu dah. Aduh, ntar kalau gagal gimana? Ntar gue dimarahin. Ntar bos gue nggak seneng. Nyari kerjaan sekarang sulit. Nah, jadi daripada kayak gitu, mendingan gue yang aman-aman aja. Nah, maka dari itu penting sekali untuk perusahaan itu punya atau sebuah tim itu punya environment yang aman supaya mereka-mereka ini berani ambil resiko, berani, Pak, saya mau bertanya. Kalau bertanya aja sampai malu atau bertanya aja sampai nggak berani, ya apalagi inisiasi. Karena jadi bikin lingkungan yang aman untuk bisa membantu para talenta ini tadi mulai melihat ada apa lagi di luar sana. Kok bos saya kayaknya sangat welcoming ya, mau mendengarkan, tidak ngejudge, dan kemudian menerima apapun pertanyaan saya, apapun ide yang gue punya, semua mungkin kegelisahan dan problem yang gue temuin, dia bisa mau terbuka pikirannya dan kemudian yuk kita duduk bareng, kita coba kita lihat ini bareng. Lingkungan yang kayak gitu akan sangat mengundang talenta-talenta untuk speak up, untuk kemudian mengutarakan ide. Dari ide-ide ini tadilah kemudian muncul inisiasi-inisiasi. Jadi titik awalnya adalah mesti environment-nya dibuat sama leadernya untuk aman dan orang-orang bisa melihat. Dia nggak butuh dikasih tahu, ini adalah lingkungan aman, nggak butuh. Oke, dia harus bisa melihat dengan matanya dia sendiri. Dia mesti bisa melihat dan merasakan kalau yes, orang pas ketika bertanya nggak dimarahin. Dia pas protes didengerin. Dia pas punya ide diajak ngobrol lebih lanjut. Itu yang dibutuhin sama orang-orang yang pengen untuk bisa menjadi high performer. Tadi kan kita udah ngomongin soal bagaimana mengidentifikasi. Nah masalahnya nih, tekniknya untuk mengidentifikasi itu tadi itu nggak 100% jaminan mutu ya. Maksudnya ya kita pasti bakalan ada lah tetap salahnya. Kenapa bisa gitu? Karena di interview kan kita cuma dikasih palingan berapa? 3, 4, mungkin 5 kali interview round dengan orang yang berbeda-beda, dan kemudian juga waktunya, masa kita interview 3 hari ya enggak juga kan, kita interview ya palingan 30 menit, 45, mungkin mentok-mentok 1,5 jam lah, oke? Tapi biasanya sekitar 45 menit. Nah dengan waktu yang pendek itu tadi, gimana caranya untuk bisa menentukan atau mulai mengerti ini orangnya tuh aslinya gimana, karena kan itu ya yang kita beli ya ujung-ujungnya, atau yang perusahaan hire kan itu adalah si orang asli ini tadi. Kadang kita ada miss-nya juga. Oke, nah sekarang apa yang kita lakuin nih kalau misalkan kita miss? Jadi pas kita miss, untungnya ada satu manuver, yaitu probation. Nah seringkali probation ini dipakai, dilihat hanya sebagai sebuah formalitas, padahal enggak, itu harus dipakai dengan sebenar-benarnya, yang artinya itu adalah masa percobaan buat kedua belah pihak. Karena bisa jadi talentanya juga menemukan perusahaannya ternyata tidak sesuai dengan apa yang mereka omongin pas ketika interview. Bisa jadi itu. Dan sehingga ya talentanya, enggak, ini bukan tempat yang saya cari. Ini bukan tempat yang gua akan menemukan apa yang gua butuhin untuk agenda gua ke depan. Sama juga perusahaannya pun juga perlu melakukan hal yang sama. Ini talenta sesuai tidak dengan yang saya bayangkan. Kalau misalkan ternyata beda jauh nih dari pas ketika dia interview, ya sudah. Gue masih ngambil keputusan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kayak Presiden Soekarno zaman dahulu. Kemudian kadang, oke, itu juga masih tetap miss. Karena ketika probation itu kan jaim lah ya. Ini kayak produser gue nih pas ketika masa percobaan, wah gila, manis bener dah mulutnya. Sekarang, ya kan? Siapa juga digoreng sama dia. Nah, anyway, ketika probation ya, saran gue juga adalah beneran pakai itu sebagai masa percobaan, artinya pressure itu masih harus langsung dikeluarkan, jangan diumpetin. Nggak ada tuh istilahnya, ini orang onboarding tuh dulu 3 minggu, kagak ada. Oke? Jadi kalau sama gua, karena gua tahu environment-nya sudah aman, yang perlu dilakukan adalah nih, gua introduce lu sama realita secepat-cepatnya. Kenapa? Nggak ada gunanya gua sembunyiin. Jadi mendingan nih gua kasih tahu realitanya begini, tapi lu masih terproteksi. Gua bakalan ikutan sama lu sesering mungkin supaya lu tahu gimana caranya dilakukan. Tapi mesti diperkenalkan itu sesegera mungkin gitu. Jadi jangan sampai nunggu training beberapa minggu, onboarding itu nggak ada gunanya, karena mau diajarin apa juga nggak nyantol. Mendingan dia langsung dikasih tahu, nih loh, persisnya tuh seperti ini. Ngobrol deh tuh sama customer. Kalau misalkan dia ada problem, gimana lu cara taunya? Gimana cara lu verifikasinya? Dan dari pengalaman itulah
semua training yang terjadi, semua teori itu tadi, itu bakalan make sense. Karena lu ngeliat sendiri nih, di lapangan tuh begini. Oh ternyata inilah gunanya penjelasan yang kemarin dibilang sama si Mbak Cika itu.